Dia ngerasa kalau staminanya itu udah habis. Akhirnya dia mutusin buat berhenti sebentar lah. Dia duduk tuh di pinggir jalur. Nah nggak sadar Rian ini ya, mungkin karena kecapean tadi, dia tidur ayam nih. Tidur kayak gini kan. Tidur ayam. Nah pas lagi kayak gitu, tiba-tiba Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gua. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua yang menonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezeki, selalu dimudahkan urusan-urusannya, dan selalu dilindungi dari segala mara bahaya di dunia ini. Wih, udah lama nih kita nggak bahas pendakian horormu, di mana di segmen ini gua akan ceritain kisah-kisah horor pendakian kalian yang mungkin aja nih bikin gua pensiun naik gunung. Pada kali ini ada cerita dari seseorang yang tidak pengen disebutin nama aslinya. Makanya kita sebutin aja namanya itu Rian. Jadi Rian ini punya cerita. Sewaktu dia mendaki ke sebuah gunung di daerah Jawa Barat. Ya gunung yang bisa dibilang lumayan terkenal. Ini adalah salah satu pendakian bisa dibilang di luar nalar. Antara hidup dan mati. Nggak tahu nih Rian ini ada di alam mana. Alam manusia, alam jin, atau bahkan alam barzah. Nah kenapa bisa begitu? Penasaran kan? Tonton video ini terus. Oh ya, bagi kalian yang pengen berbagi cerita lewat channel ini, jangan lupa kalian bisa kirimkan cerita kalian ke email di bawah ini ya. Udah, kita nggak usah lama-lama lagi. Udah siap? Mode horor aktif. Cerita dimulai sewaktu Rian ini lagi di kantornya di hari Jumat. Jam kerja yang harusnya itu sampai jam 4 sore. Nah, di hari itu Rian yang sebagai bisa dibilang pimpinan kantor itu mutusin buat nutup kantor di jam 2. Lebih cepat dari biasanya karena hari itu lagi sepi tamu. Dan juga karena rencananya Rian di hari Sabtunya dia pengen naik gunung sama 9 orang temennya. Ya kalau hari Jumat itu pulang cepet, dia bisa prepare nih buat pendakian. Sampai tiba-tiba nih jam 2 siang kurang 5 menit. Tiba-tiba itu kantor mendadak banyak banget. Ada pengunjung yang datang. Ada kali kurang lebih 30 orang datang. Dalam hati Rian bilang dong, wah apa nih? Udah mau tutup kok baru pada datang. Dari tadi kemana aja? Alhasil yang tadinya niat pulang jam 2 malam, dia terpaksa dong. Karena harus ngurusin itu tamu pada datang. Nggak jadi tutup jam 2 siang. Malahan jadi sampai jam setengah 5 sore karena saking banyaknya itu pengunjung. Singkat cerita, habis kerjaan selesai di kantor itu, pulanglah nih Rian ke rumah. Sampai di rumah itu sekitar sebelum maghrib. Habis sholat maghrib, dia ngecek lagi tuh isi carrier-nya yang udah dia siapin sebelumnya. Dan alhamdulillah nih, udah lengkap semua. Nggak ada peralatan yang ketinggalan. Malam itu juga, Rian berangkat nih ke base camp pendakian diantar sama temennya. Mereka berangkat ke base camp itu sekitar jam 8 malam lah. Sekalian nunggu macet kelar. Tank jam 8 malam nih. Berangkatlah nih mereka berdua ke base camp pendakian. Perkiraan Rian, mereka ini sampai base camp itu jam 11 malam. Jalanlah mereka nih kan. Di tengah jalan, mereka ini sempat berhenti dulu sebentar buat makan malam. Terus kurang lebih 30 menit sebelum sampai base camp, di sini mulai ada keanehan. Mendadak mereka berdua lupa jalan menuju ke base camp. Coba buat buka GPS nih. Tapi malah makin nyasar. Alhasil mereka cuma muter-muter aja tuh, bahkan sampai nyasar ke jalur pendakian lain yang nggak mereka tuju sebelumnya. Ada kali itu 1 jam mereka muter-muter jalan, tanya sana sini. Akhirnya mereka sampai juga di base camp pendakian yang mereka mau. Dan itu udah jam 12 malam. Sampai di base camp, 9 orang teman pendakian Rian yang lain ternyata udah pada sampai semua tuh. Dan mereka semua udah pada tidur. Ngeliat itu ya Rian pun ikutan buat istirahat juga lah. Toh ngapain juga, udah malam. Paginya sekitar jam 5 nih. Rian sama teman-teman yang lain bangun. Gak lupa mereka sholat subuh, habis itu sarapan. Habis itu mereka ngecek lagi tuh perlengkapan, briefing sama doa supaya selamat di pendakian. Mudah-mudahan. Tepat jam 7 pagi, dimulailah pendakian. Waktu itu cuaca udah agak mendung. Formasi barisan, Rian ini milih buat di paling belakang, alias jadi sweeper. Alasannya ya, jadi sweeper tuh enak kan.
nggak diburu-buru lah, supaya bisa lebih nikmatin perjalanan. Nah, karena hari itu weekend ya, seperti kalian tahu lah, gunung ini kalau weekend itu ramenya bukan main. Jadi banyak banget tuh pendaki. Dan belum jauh Rian ini ngelewatin pos Simaksi. Tiba-tiba sol sepatu yang dia pakai nih lepas tengah. Padahal sebelumnya itu sepatu nggak kenapa-napa. Dan juga itu sepatu udah di-sol lagi, istilah di double sol atau udah dijahit lagi kan. Cuma kok bisa copot? Mulai bimbang lah Rian di situ kan. Antara mau lanjut naik tapi sepatu rusak, atau balik lagi ke base camp tapi sayang udah sampai situ, masa nggak naik? Tapi di situ dia mutusin buat lanjut. Dia iris tuh setengah sol yang copot tadi. Naiklah dia. Sampai di pos 1 masih aman. Cuma sol sepatu yang udah diiris setengah tadi sekarang copot lagi setengahnya. Prak. Jadi sekarang lepas total itu sepatu nggak ada solnya. Akhirnya mau nggak mau ya Rian ngelanjutin pendakian pakai sepatu kayak gitu. Walaupun ya ini berisiko ya, jangan pernah ditiru kayak gini karena ya bahaya buat kaki lah. Lanjut perjalanan, rombongan yang tadinya berjumlah 10 orang nih sama si Rian kan, mulai kepecah-pecah nih. Jadi 3 rombongan. Rian masih jadi sweeper di situ, masih paling belakang dan masih dalam kondisi sepatu nggak ada solnya. Dan itu mau nggak mau ngebuat dia mesti ekstra hati-hati. Jalan terus tuh sampai akhirnya tiba nih di pos 2. Rian berhenti sebentar tuh buat ngerokok sama ngemil. Sekitar 30 menit berhenti nih, dia ngelanjutin perjalanan. Dan di sini nggak tahu kenapa Rian ini nafas jadi pendek-pendek, jadi capek banget rasanya. Entah karena jalur yang terus nanjak atau kelamaan istirahat ya, gue nggak tahu. Pastinya itu nggak biasa. Secara Rian ini udah biasa naik gunung, tapi ya walaupun kondisi kayak gitu dia tetap paksain tuh buat jalan dengan harapan bisa nyusul teman-teman yang lain. Cuma dia nggak tahu kenapa, semakin dia berusaha buat nyusul itu teman-temannya, semakin dia nggak kuat. Belum lagi hujan turun, jalan basah. Makin capek lah dia tuh jalan kan. Lewat pos 3, situasi makin parah. Jalan baru 3 langkah nih, dia udah istirahat. Ya emang bisa dibilang Rian ini tuh ya usianya udah gak muda lagi lah. Tapi masa iya kayak gitu amat sih capeknya? Toh dia tuh gak terlalu tua kok sebenarnya. Bahkan 2 minggu sebelum pendakian ini, dia itu udah jogging, udah ya ibaratnya udah persiapan fisik lah. Rian terus tuh maksain diri jalan. Temen-temen pendakian yang lain udah nggak kelihatan depan, ibaratnya dia ini ditinggalin. Tinggal banyak pendaki-pendaki lain yang dia nggak kenal. Jalan terus dan nggak terasa udah masuk maghrib nih. Belum ada hal mistis yang terjadi ya, cuma ya tadi aja itu capeknya nggak kayak biasanya. Padahal ini gunung, bisa dibilang jalurnya nggak terjal-terjal amat sih. Setibanya Rian di pos 4, ternyata untungnya nih ada salah satu teman pendakiannya dia datang ngejemput, sekalian ngasih tahu di mana tenda didiriin. Setelah dijemput, mereka berdua ngelanjutin perjalanan naik. Singkat cerita, Rian sampai di pos 5 itu sekitar jam 8 malam. Langsung lah tuh dia masak-masak buat makan, ngobrol-ngobrol sama teman pendakian. Sengaja dia nggak cerita yang aneh-aneh selama di jalan tadi. Kelar ngobrol-ngobrol tuh, kalau nggak salah ya jam 9 malam. Rian sama teman-teman yang lain pun mutusin buat masuk tenda dan istirahat. Karena rencananya besok mau summit atau pergi ke puncak. Paginya, kabut itu turun tebel banget diiringi sama hujan, badai. Rian dan yang lainnya mau nggak mau mesti nunggu di tenda dong. Nunggu sampai badai reda sambil sarapan seadanya tuh. Pergi ke puncak, ya mau nggak mau terpaksa ditunda dulu sampai kondisi memungkinkan. Nggak lama, Rian mulai ngerasa nih kalau badannya itu panas, kayak demam tinggi. Untungnya ada salah satu temen nih yang ngebawa obat demam. Oke lah, habis sarapan sama minum obat, dia mutusin buat tidur lagi. Bangun-bangun itu jam 10 dan badai udah reda. Tapi kondisi badan dia belum sepenuhnya fit. Akhirnya setelah beres-beres perlengkapan segala macem, teman-teman yang lain mutusin buat summit duluan tuh. Dan lintas jalur, artinya naik dari satu jalur turun di jalur yang lain. Tapi di situ karena kondisi badannya Rian itu lagi nggak bagus ya, lagi nggak fit, dia mutusin buat turun lewat jalur yang sama. Jadi nggak ngikut lintas jalur tuh sama teman-temannya. Dia turun lewat jalur yang sama, yang kayak tadi dia naik. Cuma ya sendirian. Sebenarnya nih ya, nggak ada masalah buat Rian ini naik gunung atau turun gunung sendirian. Karena yang tadi gue bilang,
Orang ini, si Rian ini udah cukup berpengalaman lah naik gunung. Bahkan dia ini pernah solo hiking ya, di salah satu gunung yang orang suka anggap angker lah gitu ya. Di perbatasan Jawa Tengah sama Jawa Timur. Mungkin kalian tahu itu gunung apa? Oke lah, sebelum turun, Rian sempetin nih buat mampir ke salah satu warung yang ada di sana. Buat pesen teh. Emang di gunung banyak warungnya, enak. Selesai nongkrong di warung itu, sekitar jam 12 siang, mulailah nih perjalanan turun. Kondisi jalur yang licin habis hujan ngebuat Rian mesti hati-hati tuh dalam setiap langkahnya. Apalagi, inget kan? Sepatu dia udah kagak ada solnya. Estimasi dia turun pelan-pelan kayak gitu ya, paling nyampe bawah itu maghrib lah. Di perjalanan turun itu ya, bisa dibilang masih normal. Masih ketemu sama beberapa pendaki dan masih saling tegur sapa. Terus jalan turun dan gak terasa nih, udah masuk waktu maghrib. Rian pun istirahat sebentar tuh di pinggir jalur. Pas lagi istirahat gitu, samar-samar dari jauh nih, dia ngeliat itu pos 2 udah kelihatan. Dan kelihatan juga ada warung di area pos 2 itu yang dikasih lampu. Lampunya kelihatan nih. Dan ada beberapa pendaki juga yang lagi nongkrong situ. Pikir Rian, wah kalau kayak gini paling lama itu mungkin jam 7 lah sampai pos Simaksi. Pikir dia udah enak-enak aja nih sampai pos Simaksi, habis itu pulang, mandi, bercengkrama lah sama anak dan istrinya. Kalau lancar turunnya. Gak kerasa maghrib udah tiba, dia mutusin buat selesai istirahat dan ngelanjutin perjalanan turun. Niatnya dia pengen sholat maghrib di pos 2. Lama tuh dia jalan turun, di sini mulai dia ngerasa aneh. Kayaknya kok warung yang dia lihat tadi, semakin dia jalan turun, bukannya semakin dekat ke warung itu, tapi malah semakin jauh. Dan juga baru dia sadar nih, lepas azan maghrib tadi, dia nggak ketemu lagi nih sama pendaki yang naik ataupun turun. Dan juga pendaki-pendaki yang di warung tadi itu pada kemana? Padahal dari siang itu dia yakin banget ada kali 50 lebih pendaki itu udah papasan sama dia. Kok ini mendadak sepi? Apa karena udah malam? Rian berhenti sebentar dari situ. Cek, buat observasi medan kan. Observasi itu. Dan ya nggak ada yang salah. Dia masih ada di jalur pendakian yang semestinya. Dia langsung coba buat positive thinking lah di situ kan. Dia pikir warung itu semakin menjauh karena dia ini lagi lewat jalan yang mau mutar. Rian terus tuh susurin jalur yang gelap pakai headlamp dia. Belum mikir yang terlalu aneh. Rian masih terus jalan. Sampai akhirnya dia ngeliat jam nih. Tek. Itu udah jam 7 malam. Artinya dia udah jalan 1 jam lebih, tapi kok belum sampai-sampai ke pos 2. Rian berusaha buat tenang di situ sambil konsentrasi sama jalan. Sampai akhirnya dia ketemu nih sama warung. Dia pikir itulah warung pos 2, tapi anehnya ini warung kok gelap. Gak ada penerangan dan kondisinya gak seramai tadi. Ada sekitar 10 orang di warung itu. Mereka semua aktivitas gerak, tapi gak ada yang ngomong satupun. Beda banget tuh sama warung yang Rian tadi lihat pas sore-sore. Tapi dia nggak ambil pusing. Mungkin pendaki-pendaki yang tadi sore itu udah berlanjut jalan. Rian duduklah di deket warung itu. Dia nyalain rokok. Ngerokok lah tuh. Nggak tahu kenapa. Dia nggak ada niatan sama sekali buat beli apapun di warung itu. Padahal biasanya ya, dia ini paling getol jajan lah. Kalau lagi istirahat di warung yang ada di jalur pendakian. Dia cuma diem tuh istirahat kan. Sambil ngisep rokok tuh. Tiba-tiba dari belakang sebelah kiri nih ada yang nyamperin. Orang itu nyamperin terus nyodorin 1 gelas plastik. Isinya itu teh manis anget. Itu gelas isinya teh panas. Padahal Rian gak minta, apalagi mesen. Orang dia cuma duduk sambil ngerokok doang kok. Orang itu cuma nyodorin gelas kayak gini. Gak ngomong apa-apa. Tapi ya mau gak mau lah, udah gak enak udah dibikinin kan. Rian terima teh panas itu, tapi gak lupa bilang terima kasih. Karena masih panas, Rian gak langsung minum teh panas itu. Dia pegang nih, masih pegang sambil duduk bersila. Sampai gak tahu kenapa ya. Mungkin karena kecapean atau apa. Di posisi masih megang ini gelas,
Rian ketiduran nih. Ketiduran sepersekian detik lah kayak gini nih. Nah pas lagi tidur kayak gitu, set, teh panasnya dia pegang tumpah jatuh ke tanah. Di situ Rian langsung kebangun dong. Dia mikir, wah mungkin bukan rezeki gua kali. Ya udah, habis itu dia bangun terus ngelanjutin perjalanan. Nah sebelum jalan dia nanya lah nih ke si Akang yang punya warung, berapa nih Kang? Ditanya gitu, si yang punya warung nggak ngejawab. Orang-orang di situ juga nggak ada yang ngerespon. Semuanya diem. Rian keluarin lah tuh duit selembar. Terus dia bilang, Kang, ini duitnya gue taruh di bawah gelas ya. Makasih. Nggak pakai nunggu jawaban, Rian langsung lanjut jalan lagi. Dalam hati dia cukup seneng nih, karena dia ngerasa udah ngelewatin yang dia pikir itu tadi adalah pos 2. Artinya pos 1 udah nggak jauh lagi nih. Jalan terus dan tiba-tiba dia berhenti nih. Dia baru sadar kalau tadi pas di warung dia nggak nemuin satupun plang, tugu atau plakat atau apapun lah yang nunjukin kalau area itu adalah pos 2. Sempet ada niatan nih buat balik lagi ke warung itu, tapi pikir dia lagi, daripada buang tenaga naik lagi, mending lanjut turun aja deh. Nggak peduli lah tadi warung itu di pos berapa. Jalan tuh sendirian malam-malam, jam 7:30 malam. Dia ngerasa kalau staminanya itu udah habis. Akhirnya dia mutusin buat berhenti sebentar lah. Dia duduk tuh di pinggir jalur. Nah nggak sadar Rian ini ya, mungkin karena kecapean tadi, dia tidur ayam nih. Tidur kayak gini kan, tidur ayam. Nah pas lagi kayak gitu, tiba-tiba di telinga kanannya dia nih kayak ada suara yang ngebisikin, sudah nggak usah pulang, di sini saja. Sontak dia langsung kebangun lah. Dia bilang, anjing, nggak mau gua, anak gua masih kecil. Nggak tahu kenapa ngedengar suara yang nggak tahu dari mana itu. Rian nggak ada rasa takut sama sekali, malah yang ada emosi ngedengar suara itu. Dia langsung bangkit dan lanjut jalan. Dia tahu kalau suara itu nggak beres nih, itu bukan manusia, dan dia males ngeladenin mereka. Nggak lama dia jalan tuh, cek datang lagi nih rasa capek. Rian putusin buat istirahat lagi di pinggir jalur, dan kejadian lagi yang sama. Pas dia lagi istirahat itu, lagi-lagi dia tidur ayam. Dan bisikan dari suara yang sama itu kedengaran lagi di kuping kanannya. Kali ini dia bilang, sudah nggak apa-apa, di sini saja, nggak usah pulang. Nggak tahu itu bener, nggak tahu dari mana itu suara datangnya. Yang jelas itu suara bener-bener kedengeran banget. Lagi-lagi dia emosi di situ. Dia langsung berdiri. Bang, nggak akan. Bangun lagi dia tuh. Sambil buru-buru tuh dia jalan. Perasaan belasan tahun dia naik gunung, baru kali ini kejadian kayak gini. Dan bukan pertama kalinya Rian ini naik gunung atau turun gunung malam-malam. Sambil nerusin perjalanan turun, dia coba renungin tuh. Dia coba runut tuh semuanya dari awal. Dan ternyata baru dia sadar kalau udah banyak tanda-tanda yang sebenarnya itu mencegah dia supaya jangan naik. Kayak pertama, mau ke base camp aja lama, mesti nyasar-nyasar dulu tuh. Kedua, sepatu sol dia yang copot. Terus ada lagi lah yang lain. Mulailah muncul nih rasa takut. Dia terus jalan tuh sambil coba nenangin diri. Cuma lagi-lagi gak lama dia jalan, lagi-lagi dia capek, butuh istirahat. Istirahat lagi lah dia di pinggir jalur. Dan hal yang sama terjadi lagi. Dia ketiduran sebentar dan ada bisikan dari telinga kanannya dia. Cuma kali ini suara itu bilang hal yang agak aneh. Ya sudah, kalau mau pulang, gak apa-apa, pulang saja. Tapi jualan sate gagak dulu sana. Lumayan buat oleh anak-anak. Gua gak tahu ya, kenapa itu suara nyuruh Rian buat jualan sate gagak. Setahu gue nih, benerin kalau gue salah, sate gagak ini itu ada kaitannya sama pesugihan. Apakah Rian ini disuruh buat melakukan pesugihan di gunung itu? Gue juga gak ngerti. Sontak Rian langsung teriak lagi dong. Enggak! Habis teriak, Rian langsung berdiri dan lanjut jalan lagi. Kali ini langkahnya mulai gonta itu. Sambil jalan, Rian ini nangis. Jalan sendirian gelap, gak ada pendaki lain. Nangis dia.
Dia keinget sama muka istri sama anaknya di rumah. Lagi-lagi rasa takut itu datang. Dan gak lama dia jatuh berlutut. Dok. Terus dia angkat tangan doa gini. Ya Allah, jika emang umurku sudah waktunya habis, aku mohon izinmu agar sebelum aku menutup mata, aku bisa ketemu sama istri dan anakku. Selesai doa. Wallahu a'lam. Itu semuanya gelap. Dia pingsan di situ. Gak tahu berapa lama Rian gak sadarin diri. Dia baru sadar pas ada cahaya tuh yang nyorot matanya. Pelan-pelan dia buka mata nih. Ternyata cahaya itu bukan dari sinar matahari, bukan. Itu belum pagi. Ternyata dia ada di dalam sebuah ruangan dan cahaya itu dari lampu. Ruangan yang gak begitu besar lah. Cuma gak tahu ini tuh di mana. Rian ngomong lah dalam hati tuh. Ini di mana? Alam gua, alam lain atau alam barzah? Pikir dia udah mati. Dia lihat ke jam tangannya lah. Jam 9. Di luar gelap. Berarti jam 9 malam. Tapi itu di mana? Gak lama kemudian ada suara langkah kaki nih. Ngedekat. Ternyata itu satu orang pemuda. Dia ngedekat terus bilang, Kang, maaf, biaya evakuasinya belum ya. Evakuasi. Jadi Rian ini dievakuasi. Dan dia itu udah di base camp, tapi dengan cara dievakuasi. Berarti bener, tadi dia itu pingsan dan mungkin ada pendaki lain yang nemuin. Sebenarnya juga ya, dia agak geli gitu ngedenger omongan pemuda tadi. Secara nih ya, mohon maaf nih, orang abis pingsan gitu ya, baru bangun bukannya ditanya kondisi. Gimana mas, udah bayan? Langsung ditanya, suruh bayar evakuasi. Ya menurut Rian agak geli lah dia di situ. Oke lah, Rian tanyalah ke si pemuda itu kan, kenapa kok bisa sampai sini? Apa yang sebenarnya udah terjadi? Pemuda itu ngejelasin kalau ada 2 orang pendaki yang turun nih lewat jalur lama. Jadi di gunung itu emang ada 2 jalur nih. Jalur baru, jalur lama. Nah, seingat Rian, dia ini turun lewat jalur baru. Naik lewat jalur baru, turun lewat jalur baru. Secara jalur lama itu bisa dibilang lebih terjal daripada jalur baru. Nah, 2 pendaki yang turun lewat jalur lama itu nemuin Rian lagi tengkurap di tengah-tengah jalan. Posisi persis di atas pos 1. Nah, 2 pendaki itu pun ya langsung lah minta bantuan turun ke base camp. Kaget lah Rian ngedengar cerita itu. Karena yang tadi gue bilang, dari awal dia naik ini lewat jalur baru, turun lewat jalur baru. Dan bahkan dia ngerasa kalau belum ketemu sama pos 2, ketemu pelangnya belum. Kok tahu-tahu udah ada di atas pos 1. Semenjak pendakian ini, Rian belum berani buat naik gunung lagi karena takut ngalamin hal yang sama. Kali ini dia bisa pulang. Tapi kalau dia naik gunung yang selanjutnya, belum tentu dia bisa pulang. Oke teman-teman, gimana tuh tadi ceritanya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Gimana? Mungkin kalian ada bisa tebak gunung apa ini? Apakah pas Rian turun itu yang dia ngelihat warung dan nyamperin warung gelap itu, dia ini sudah beda alam gitu maksudnya? Nggak tahu, gue nggak tahu. Oke, sebelum kita berpisah, jangan lupa kalian like video ini, dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya. Gue Joe. Sampai ketemu di